Kita akan lanjutkan ke kasus 2. Nah, dalam skenario pakai coaching untuk kasus 2 ini berawal dari permasalahan seorang murid di mana dia itu bercerita dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang gurunya, di mana gurunya itu adalah seorang guru privat di sekolah. Kemudian sampai nilainya itu dapat dikategorikan nilainya peserta dibandingkan dengan rekan-rekan sebagian besar dari temannya itu nilainya bagus, kecuali dia yang nilainya rendah karena dia tidak ikut mengikuti les privat. Nah, sampai-sampai dia itu sering disindir oleh gurunya, alasannya karena mereka tidak mengikuti les privat dengan nilainya yang tidak bagus. Nah, itulah sedikit kasus yang terjadi pada kasus 2. Nah, saya akan mulai di mana Titiang perkenalkan diri, Titiang Pak Agung Sumanadi, kemudian yang sebagai kohnya, kemudian sebagai coachnya adalah Ibu Ayu Indrayani, dan sebagai pengamat adalah Ibu Dayu Ketut Astuti. Nah, Alah Pak Agung. Titiang akan Jadi mulai. di sini Pak Agung di sini Pak Agung coachnya, saya coachingnya, Bu Ayu pengamatnya. Sudah tadi jadi pengamat, jangan 2 kali lagi ya. Oh, nggih. Sinampura. Nggih. Pak Agung kayaknya nervous sama dengan saya. Lagi nervous. Oke. Nah, begini. Titiang akan mulai ya. Silakan Pak Agung. Nggih. Oh ya, selamat sore, Dayu. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Pak Agung. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin agak sedikit lama. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa Pak Agung. Nah, akhir-akhir ini Bapak perhatikan Dayu sedikit murung dan tidak semangat. Memang ada apa sih? Iya Pak Agung, saya merasa perlu seseorang yang memang saya bisa ajak untuk membicarakan masalah saya. Mudah-mudahan Pak Agung bisa membantu saya. Terima kasih Pak Agung sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi, apa nih yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang ingin Dayu capai dari hasil diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi, Pak Agung, dari masalah yang saya hadapi. Terus ada lagi? Sebenarnya saya merasa tidak nyaman, Pak Agung, di satu mata pelajaran. Nah, coba kalau demikian kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya saat ini diperlakukan secara tidak adil seorang guru. Saya merasa bahwa guru itu memberikan nilai yang tidak adil kepada saya, Pak Agung. Pelajaran apa kira-kira itu? Mungkin saya tidak bilang, Pak Agung, tidak etis kalau saya menyebut mata pelajaran atau gurunya, Pak Agung. Oh, begitu. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya tidak nyaman karena saya merasa nilai saya selalu lebih rendah dibandingkan nilai teman-teman saya pada mata pelajaran itu, Pak Agung. Teman-teman saya les di privat guru itu nilainya semua tinggi-tinggi, tapi nilai saya rendah gitu. Saya merasa sepertinya hanya teman-teman yang les di tempat privat guru itu yang bisa mendapat nilai tinggi, Pak Agung. Oh, begitu. Maksudnya kamu merasa tidak nyaman itu karena merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, begitu? Ya, Pak Agung, betul sekali. Oke, coba kamu jelaskan ke Bapak bagaimana proses pembelajaran saat itu. Begini Pak Agung, saat proses pembelajaran, teman-teman saya yang les privat
itu memang lebih aktif. Kemudian mereka juga mampu memberikan jawaban terhadap soal-soal yang diberikan oleh guru itu. Nilai mereka lebih bagus dibandingkan dengan nilai saya. Dan saya merasa guru itu juga tidak adil Pak Agung memberikan nilai kepada saya. Seolah-olah saya itu memang tidak bisa begitu Pak Agung. Jadi saya merasa tidak nyaman belajar dalam kondisi seperti itu. Nah, tidak adilnya maksudnya apakah kamu selalu mendapat nilai rendah di pelajaran itu, begitu? Iya Pak Agung, saya mendapat nilai rendah di pelajaran itu dibandingkan dengan teman-teman saya yang les privat di tempat guru itu. Oh, jadi kamu merasa teman-teman kamu itu nilainya lebih tinggi dari kamu karena ikut les privat di guru itu kan? Iya benar Pak Agung, dan saya juga merasa kalau ibu guru menyindir saya kalau ingin nilai tinggi mungkin sebaiknya les di tempat guru itu. Jadi saya tidak kelihatan apa ya, tidak bisa begitu. Seolah-olah gurunya kalau memang mungkin nilainya tinggi makanya les, seolah-olah begitu meskipun tidak diungkapkan oleh gurunya. Saya merasa secara tidak langsung gurunya kok kayaknya maksa banget ya, kayaknya harus les ini biar nilainya tinggi. Masa yang les-les saja nilainya tinggi, saya yang tidak les nilainya rendah. Seperti itu Pak Agung, saya merasa tidak nyaman. Oke, Bapak mau tahu selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk memahami pelajaran itu? Kalau selama ini sih saya sudah mendengarkan penjelasan guru. Saya sudah mendengarkan dengan seksama, kemudian saya mencatat, kemudian kalau di rumah biasanya saya baca-baca lagi, Pak Agung. Oh gitu. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Kalau pelajaran yang lain sih, saya tidak ada masalah karena saya cepat memahami pelajaran yang lain, apalagi guru-guru di pelajaran lain itu biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik, misalnya kayak video pembelajaran, kemudian ada PPT-nya. Jadi saya merasa ada gambar, ada suara, saya juga bisa lebih fokus. Kemudian saya rasa saya bisa memahami materi tersebut. Jadi bisa Bapak simpulkan di pelajaran ini, kamu tidak mudah memahami karena gurunya tidak menggunakan PPT atau video, benar begitu kan? Iya Pak Agung, karena gurunya lebih banyak ceramah gitu. Saya kalau hanya mendengar itu saya kurang paham, kadang saya tidak fokus gitu. Mungkin seperti itu Pak Agung, memang saya perlu gambar-gambar, saya perlu suara-suara juga dalam belajar. Oke, berarti kamu sudah tahu ini ya penyebabnya. Kamu merasa nilai rendah di pelajaran itu. Di pelajaran itu karena guru tersebut tidak banyak menggunakan media pembelajaran seperti video, kemudian menggunakan namanya PowerPoint. Ada lagi yang tidak kamu ada lagi tidak yang kamu pikir itu yang menjadi suatu hambatan kamu dalam memahami pelajaran itu? Iya Pak Agung, sepertinya begitu. Kalau di pelajaran lain yang lebih susah saja, misalnya kalau di matematika, saya mampu memahami. Padahal kan itu susah sekali Pak Agung, tapi gurunya ada videonya. Jadi dari mana ini? Kemudian ada gambar-gambar. Jadi saya merasa, oh ini katanya dengan ini. Jadi saya bisa ada konsep di kepala saya Pak Agung dalam belajar. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan ini, apa yang akan kamu lakukan? Kalau ke depan ini sih, banyak sih Pak Agung yang ada di pikiran saya. Dari beberapa hal yang kamu jelaskan tadi, hal apa yang menurut kamu menjadi suatu prioritas pertama? Kalau yang menjadi prioritas pertama mungkin
Yang pertama, saya akan berdiskusi dengan ibu guru mata pelajaran. Sekarang Pak Agung tahu dah nama mata pelajarannya. Saya akan berdiskusi dengan Bu Adriana, Pak Agung. Bu Adriana kan mengajar bahasa Indonesia ya, cantik, pintar, tapi kadang-kadang saya nggak nyaman gitu. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Adriana, bagaimana agar saya bisa lebih memahami pelajarannya. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan membuat jadwal dengan Ibu Adriana. Bila mana ada materi yang belum saya pahami, mungkin saya akan meminta waktu beliau untuk memberikan semacam pengayaan kepada saya. Oh. Nah, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu. Nah, kiranya ada hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain membuat jadwal untuk bertemu dengan Bu Adriana? Saya biasanya kalau di rumah itu mereview pelajaran dari guru dengan membuat semacam coretan-coretan, Pak Agung. Nah, ini Bapak sangat tertarik di bagian yang kamu katakan coret-coret tadi itu. Coba bisa jelaskan ke Bapak lebih jauh lagi. Iya Pak Agung, saya suka seperti yang saya bilang tadi, saya suka gambar-gambar, saya suka video, saya suka menghubungkan materi ini arahnya ke sini, ini ke sini. Jadi kayak saya buat kayak bulat-bulat gitu, terus saya kasih tanda panah gitu Pak Agung. Apa yang kamu maksud itu mind mapping? Mind mapping. Apa itu Pak Agung? Mind mapping? Bila mendengar dari penjelasan kamu tadi, kamu itu suka menghubungkan satu materi dengan materi lain dalam bentuk gambar ataupun diagram. Contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Oh, iya Pak Agung. Saya suka membuat gambar-gambar dan coretan seperti itu. Dengan ada gambar-gambar seperti itu, saya lebih mudah memahami pelajaran Bu Adriana. Nah, dari diskusi kita ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan pada pelajaran berikutnya? Iya Pak. Yang pertama, saya akan menghubungi Bu Adriana dan membuat janji untuk konsultasi. Tapi saya juga akan mencoba mengulang pelajaran Bu Adriana di rumah dengan menggunakan metode mind mapping yang Bapak tunjukkan tadi. Wah, bagus sekali. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Nah, lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana aksi kamu itu? Rencananya kalau hari ini, karena tadi baru saja saya dapat pelajarannya Bu Adriana, hari ini saya akan menemui Bu Adriana setelah pulang sekolah dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu itu? Untuk menjalankan komitmen saya ini, saya mau minta bantuan Hari untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya mereview pelajaran Bu Adriana sebelum saya membuat mind map. Saya rasa Hari adalah teman yang pas untuk membantu saya kali ini karena dia selain pintar, dia juga memang suka menolong saya, Pak Agung. Nah, ini ide yang baik sekali. Kamu pasti bisa. Dan saya dukung itu semua ide-idenya kamu. Iya Pak Agung, tetap nanti bantu saya Pak Agung ya, mudah-mudahan dengan cara ini nilai saya tetap meningkat meskipun saya tidak les privat di guru itu, dan mungkin juga karena saya merasa karena nilai saya rendah, saya jadi berpikiran negatif terhadap Ibu Adriana. Iya, tetapi intinya yang penting kamu tetap semangat dan saya yakin apa yang menjadi tujuan kamu akan berhasil. Ya Pak Agung, terima kasih banyak Pak Agung atas bantuannya hari ini Pak Agung. Terima kasih. Oke. Oke.
kita Seperti itu Bu menunggu Ayu, silahkan komentarnya untuk langkah-langkah model Tirta yang kita lakukan. Jadi untuk kasus 2-nya ini sesuai dengan kasusnya, di mana seorang murid yang menceritakan dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Di dalam tahapan tirtanya sendiri itu saya sudah menemukan, sudah dalam tahapannya sudah menentukan di mana coachnya melakukan penyambutan kepada koci seperti itu, kemudian menanyakan perasaan koci yang sudah memunculkan tujuan untuk berdiskusi seperti itu, berdiskusi atau berkomunikasi saat itu tujuannya seperti apa. Di situ sudah saya lihat untuk tujuannya. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, di sini ada yang dilakukan coach itu dapat menggali potensi coachnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk yang coachnya juga sudah saya juga menanyakan untuk bagaimana perasaan koci dalam kasus itu, kemudian tentang hal-hal yang koci rasakan dalam refleksi diri. Itu untuk yang identifikasi masalahnya, saya rasa itu sudah disampaikan detail dalam skenario. Kemudian untuk rencana aksinya, nah rencana aksinya ini sudah dilakukan secara bertahap, mengkonfirmasi kembali oleh coach tentang rencana-rencana dari coach. Kemudian untuk tujuannya tanggung jawab dari apa yang coach tanyakan itu juga sudah saya temukan. Jadi saya merasa untuk kasus 2 ini baik hal-hal yang disampaikan, yang ditanyakan coach untuk menggali potensi coach dalam memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu sudah saya dapatkan. Kemudian dari coachnya pun sendiri lebih dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari itu sendiri. Yang dapat Dayu untuk yang kedua, luar biasa untuk skenario kasus 2 saya. Ya, terima kasih Bu Ayu atas komentarnya, pengamatannya pada kasus 2 ini. Jadi tahapan-tahapan cerita, model cerita yang coba kita terapkan pada kasus 2 ini, baik itu dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian daripada aksi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Nah, di sini mungkin meskipun kurang lengkap, tetapi kita ingin mencoba, baru tahap mencoba, hal-hal mana yang masuk ke tujuan, kemudian hal mana yang masuk ke rencana aksi, hal mana yang masuk ke identifikasi masalah, kemudian hal mana yang merupakan masuk ke tanggung jawab. Nah, itu kita berusaha menyelipkan, membuat suatu skenario begini yang bisa kita lakukan. Namun selebihnya nanti, nah lewat ini adanya suatu pengamatan daripada teman,
di mana kekurangan-kekurangan kita nantinya dalam menghadapi suatu permasalahan yang lain dari konteks yang kasus 2 dan kasus 1 ini, kita akan bisa memberi sedikitnya mendapatkan suatu gambaran bagaimana sebenarnya model kita bisa kita masukkan dalam suatu skenario dalam wawancara ini. Demikian. Mungkin Ya. Ibu Dayu bisa menambahkan. Ya. Terima kasih banyak Bu Ayu atas komentarnya. Saya hanya sedikit mengklarifikasi untuk di bagian identifikasi itu selain identifikasi masalah yang dihadapi oleh Koci, di sana juga sebaiknya memang ada identifikasi potensi yang ada dalam diri Koci serta Ya. identifikasi solusi-solusi apa yang ada di pikiran Koci untuk mencapai tujuannya tersebut. Mungkin itu perlu penekanan. Mungkin tidak hanya sebatas diidentifikasi masalah saja. Mungkin seperti itu. Saya setuju Ibu. Iya. Yang potensi kunci seperti itu. Mantap, luar biasa. Bagaimana kalau di tujuan awal dengan tujuan akhir, apakah sudah nampak kira-kira? Tujuan awal daripada melakukan suatu pendekatan dengan melakukan wawancara, kemudian bagaimana tindak lanjut daripada itu atau aksinya, kemudian bagaimana tanggung jawabnya, apakah sudah kira-kira terlihat di dalam skenario ini?